Sudah 7 menit, sudah bergabung 21, maka mari kita segera mulai, kita berdoa. Ini sudah direkam ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Mari kita memulai vikon kita pada pagi siang hari ini dengan berdoa supaya semuanya berjalan baik. Apakah ada yang bisa membantu memimpin doa? Mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, lindungilah vikon pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pokok materi hari ini. Pak Agung akan siapkan dulu. Untuk hari ini ada 2 materi. Yang pertama itu tentang Microsoft. Judulnya Microsoft. Apakah anak-anak sudah di HP anak-anak sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, anak-anak, pada siswa melalui orang tua diminta untuk mengambil sekolah. Harapannya kita akan segera mulai, namun anak-anak tidak usah khawatir. Untuk prosesnya tidak akan segera langsung, secara bertahap. Saya akan mengenalkan sedikit tentang Microsoft Office 365, khususnya Microsoft Teams. Mengapa kita menggunakan aplikasi tersebut? Saya kira perlu aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan IT dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, pentingnya keamanan data, baik untuk data anak-anak, guru maupun data sekolah, termasuk pengelolaan akun oleh sekolah. Jadi kalau kita menggunakan akun Google itu, akun atau domain kita itu mengikuti pada server Google. Tetapi kalau Microsoft Office, akun kita itu dikelola oleh sekolah. Jadi anak-anak tidak usah khawatir kalau ada segala sesuatunya, mungkin lupa password dan segala yang lain bisa berhubungan dengan sekolah. Kemudian keberlangsungan pembelajaran dalam masa PJJ maupun jika sudah nantinya tatap muka. Kemudian tempat penyimpanan data server yang besar memungkinkan lebih banyak layanan. Sementara kalau kita gunakan Microsoft Office 365 itu kita diberi tempat penyimpanan gratis ya ini, itu 5 tera atau 5000 giga. 5000 giga itu sangat besar. Jadi anak-anak bisa menyimpan data itu di OneDrive. OneDrive itu tempat penyimpanan online yang dipakai oleh Microsoft Office. Kalau miliknya Google namanya Google Drive. Google Drive itu kita maksimalnya 15 giga. Kemudian setelah itu bisa tambah kalau membayar. Kalau yang Microsoft Office ini sangat luas karena 5 tera atau 5000 giga. Selanjutnya, sekolah lanjutan, kalau anak-anak kita nanti ke SMP, itu akan lebih banyak menggunakan aplikasi Microsoft Office. Karena memang saat ini Microsoft masih. Kemudian dalam prosesnya, pada pembelajaran jarak jauh ini, sekolah akan lebih fokus pada penggunaan Microsoft Teams. Kalau yang sekarang ini anak-anak pasti sudah tidak asing dengan Google Classroom. Nanti kalau kita aktifkan Microsoft Teams ya mirip seperti itu. Kemudian setelah berjalan, setelah nanti kita gunakan Microsoft Teams, nanti Google Classroom anak-anak bisa di nonaktifkan atau di uninstall.
Tetapi mungkin pada seminggu ke depan ini baru masa transisi. Google Classroom jangan langsung dihapus. Aplikasi tersebut, Microsoft Teams, dapat dioperasikan menggunakan HP Android yang selama ini anak-anak pakai untuk belajar jarak jauh. Tidak perlu minta ganti HP. Kelak kalau sudah pembelajaran tatap muka, pembelajaran akan diperluas dengan berbagai macam aplikasi yang termuat dalam Office 365. Jadi Microsoft Teams itu hanya salah satu aplikasi di dalam Microsoft Office 365. Ada banyak sekali aplikasi. Anak-anak bisa nanti searching di HP, di internet, apa saja aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Mulai dari Word, Excel, kemudian PowerPoint, itu semuanya online. Anak-anak nyimpennya bisa online juga, tidak perlu menggunakan flash disk. Sekarang ini langsung semua kita pelajari, tentu akan ada banyak masalah. Kemudian bagaimana cara menginstal? Anak-anak nanti buka di Play Store. Kemudian ketik Microsoft Teams. Nanti munculnya gambarnya mirip-mirip seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti agak sedikit berbeda, ya tidak apa-apa. Mungkin sudah ada perkembangan terkait grafisnya di sini. Kemudian langsung diklik install. Nah, kalau misalnya anak-anak mau nginstal, saya sarankan anak-anak pindah pada posisi tempat yang kira-kira jaringan internetnya agak lancar. Kalau misalnya anak-anak sedang di dalam kamar tidur, kok kadang-kala susah sinyal, ya anak-anak harus merelakan diri ke depan rumah atau ke tempat yang kira-kira lancar internetnya. Jangan lupa kalau misalnya HP-nya tidak mau diinstal, ada beberapa sebab. Misalnya anak-anak sudah habis memorinya, maka perlu diperhatikan. Kalau aplikasi anak-anak sudah sangat banyak, anak-anak harus merelakan sebagian dari aplikasi itu untuk dihapus atau di-uninstall. Kalau Microsoft Teams-nya sudah berjalan lancar, mungkin dalam penyesuaian seminggu ini, minggu depan atau kapan, yang Google Classroom bisa dihapus. Untuk aktivasi, anak-anak nanti masukkan akun dan password yang diberikan dari sekolah. Karena ini bersifat rahasia dan pribadi, maka anak-anak diminta mengambil melalui orang tua ke sekolah, sekaligus mengambil buku Basa Jawa, modul Basa Jawa yang sudah dibeli sebelum. Ya, ketikkan nama akun dan passwordnya nanti di sana. Kalau sudah nanti bisa masuk, langsung akan diminta untuk ubah password lama. Karena password yang lama itu bawaan dari sekolah. Dalam ini yang punya domain. Passwordnya juga diberikan oleh sekolah dan sekolah juga tahu. Supaya itu menjadi pribadi dan rahasia, maka anak-anak diminta untuk ubah password. Caranya adalah mengetikkan password lama. Selanjutnya, ketikkan password yang baru. Kemudian anak-anak diminta ulang untuk mengetikkan password yang baru tadi. Selanjutnya, password yang baru harus dikombinasi. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kalau ini tidak, syarat 3 ini tidak diberi, maka password kemungkinan besar akan ditolak. Huruf besar, contoh A. Anak-anak membuat password ABC123. Misalnya ya, itu huruf yang paling depan harus besar, huruf besar A. Kemudian huruf kecil, B dan C ini huruf kecil. Selanjutnya adalah diikuti angka 1, 2, 3. Kalau sudah ganti password berarti nanti akun siap digunakan. Oh iya, kalau sudah masuk itu nanti anak-anak akan menemukan beberapa muatan pelajaran. Seperti halnya Google Classroom kemarin, anak-anak sudah di kelas bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian kelas yang lain.
Itu juga sama halnya demikian pada Office 365 ini, khususnya di Microsoft Teams. Begitu ya. Kemudian nanti Senin akan kita coba mulai sedikit demi sedikit. Tetapi tidak akan langsung semua di sana. Sambil latihan, mungkin selama seminggu. Jangan lupa password yang baru itu diingat atau dicatat. Tapi kalau dicatat hati-hati. Dicatatnya yang tempat yang anak-anak pribadi. Jangan disampaikan ke orang lain yang tidak kamu percaya. Misalnya ibumu saja atau bapakmu saja atau kakakmu saja. Saat update atau uninstall, kalau suatu saat itu akan meminta update. Seperti halnya aplikasi yang lain, entah game, entah WA, entah apapun itu juga ada update. Maka anak-anak aplikasi tersebut tidak perlu di logout atau keluar. Supaya nanti kalau sudah update atau install ulang, bisa langsung login atau langsung bisa digunakan, masuk lagi ke seperti semula. Kemudian sekali lagi kalau memori HP tidak mencukupi, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kurangi aplikasi yang tidak perlu. Misalnya game atau sejenisnya, permainan-permainan yang lain. Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa Vikon selanjutnya. Terima kasih.